Pemirsa, sebuah minibus menabrak pembatas jalan hingga akhirnya terguling di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Akibat kejadian ini, 7 orang terluka, 2 diantaranya anak-anak. CCTV merekam detik-detik saat minibus menabrak pembatas jalan hingga terguling di ruas Jalan Nasional Jogjawates kilometer 21, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Minggu siang. Akibat kejadian ini, mobil mengalami rusak parah. Selain itu, kecelakaan ini juga menyebabkan 7 orang terluka. 2 diantaranya merupakan anak-anak. Seluruh korban telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Penyidik unit Gakum Satlantas Polres Kulon Progo, Aibda Daryanto mengatakan lokasi mobil terguling merupakan daerah rawan kecelakaan. Yang semula melaju dari arah utara ke selatan, itu tiba-tiba oleh ke kiri saling nabrak penting. Untuk korban sementara masih di jalan rumah sakit, untuk kronologi masih kita dalami. Ini lokasinya di jalan mana, Pak? Jalan Jogjawates KM 21 dekat Tun Latifah. Akibat kejadian ini, bangkai kendaraan sempat melintang di tengah jalan hingga menyebabkan arus lalu lintas di jalan tersendat. Penyebab kecelakaan masih diselidiki unit Laka Lantas Polres Kulon Progo. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi impor gula di lingkungan Kementerian Perdagangan periode 2015-2016 maksud kami dengan terdakwa Tom Lembong digelar hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta. Adapun agenda untuk sidang hari ini adalah mendengarkan pembuktian dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Kejagung. Jaksa penuntut umum hari ini menghadirkan 8 orang saksi. Kalau di pasarnya dibuka, Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah bergabung dengan rekan Indra Setiabudi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat siang Indra, bagaimana jalannya sidang dan hal-hal apa saja yang menjadi highlight dalam sidang hari ini? Baik, selamat siang Zila dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan bahwa hari ini Tipikor mengadakan sidang lanjutan dari Tom Lembong yang mana kasus tindak pidana impor gula yang mana merugikan sebesar 570 miliar rupiah dalam periode 2015-2026 silam. Dan baru saja tadi pukul 11 waktu Indonesia Barat persidangan juga sudah dimulai, yang mana Tom Lembong dihadiri dengan sejumlah pengacara juga sudah tiba dengan menggunakan baju biru maupun juga celana meja tanah hitam maksud kami, dan juga daripada saksi ini sebanyak 10 orang yang akan diagendakan hadir pada hari ini untuk membacakan sejumlah saksi yang ditanyakan oleh pihak dari jaksa penuntut umum. Namun dari 10 saksi ini baru saja yang tiba hanya berkenan hadir ini baru 8 saja, Zila dan juga pemirsa, yang mana ini dari 8 saksi ini dari berbagai klaster, Zila dan juga pemirsa, yang mana ini ada dari klaster BKPM, ini adalah Lestari Indah dan Roro Reni Fitriani, maupun juga ada klaster dari Bea Cukai, ini juga ada Mutadi, Wahyudi, Agus, dan juga Rucito, dan juga maupun ada klaster dari BUMN maupun juga dari klaster BPS, yakni ada Muhammad Firman Rifai, yang mana para saksi ini membuka tabir selama proses dari tahun 2015-2016 ini adakah keterkaitan dalam proses distribusi maupun impor yang dilakukan dari mantan Menteri Perdagangan yakni Tom Lembong kali ini. Dan hingga saat ini masih terus berlangsung, Zila dan juga pemirsa, yang mana diketahui juga pada tanggal 20 Maret kemarin ini juga jaksa penuntut umum juga sudah menghadirkan sebanyak 6 saksi dari pihak dari Kementerian Perindustrian maupun juga dari Menteri Perdagangan, dari guna untuk memperjelas ataupun dari kasus tersebut nantinya, yang mana ini akan menjadi titik berat bagi nantinya Tom Lembong ke depannya untuk terkait hukuman yang akan diterimanya. Dan yang menariknya lagi, Zila dan juga pemirsa, bahwa dalam tanggal 20 Maret kemarin ini juga ada yang menarik, bahwa dari pihak dari saksi Robert Binartio ini kebijakan gula yang dilakukan Tom Lembong ini tidak merugikan dari petani, yang mana ini sangat masih dalam simpang siur sekali dalam proses sidang yang dilakukan dari tindak lanjut tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Tom Lembong ini yang merugikan negara sebanyak 570 miliar. Dan hingga sampai saat ini proses masih terus berlangsung dan baru 2 saksi saja yang masih membacakan saksi ataupun memberi
penjelasan terkait dari kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Tom Lembong dalam dugaan impor gula. Dan kami nanti akan informasikan kembali apa saja sih poin intinya dari terkait kasus ataupun bacaan dari para saksi ini, dan nanti kami akan sampaikan dikarenakan ini sidang masih berlangsung dan sidang sendiri masih berlangsung secara terbuka. Sekian, Zila. Terima kasih Indra Setiabudi melaporkan langsung dari Gedung Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, Tom Lembong terjerat kasus impor gula karena terbitkan izin impor yang dianggap tidak sesuai aturan. Atas izin yang diterbitkannya, Tom Lembong diduga merugikan negara hingga 578 miliar rupiah. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong terjerat dugaan korupsi impor gula pada tahun 2015-2016. Tom Lembong dituduh melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan surat persetujuan impor gula mentah pada tahun 2015 hingga 2016. Kejaksaan Agung menyebut Tom Lembong menerbitkan surat itu tanpa didasarkan rapat koordinasi antar kementerian. Surat yang diterbitkan Tom Lembong diberikan kepada 10 orang yang juga menjadi tersangka kasus korupsi impor gula. Akibat keputusan itu, Tom Lembong dituduh telah memperkaya 9 pihak swasta dan merugikan negara. Meski 9 tersangka telah mengembalikan uang tersebut, namun mereka tetap diproses hukum bersama Tom Lembong. Total kerugian negara yang diakibatkan atas kasus ini adalah 578 miliar rupiah. Meski seluruh dakwaan telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum, namun kuasa hukum Tom Lembong mengajukan eksepsi dan menolak seluruh dakwaan jaksa. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menangkap 2 tersangka yang terlibat dalam kasus pembakaran mobil milik polisi di Jalan Kampung Baru Harjamukti, Kota Depok. Kedua pelaku ditahan di Polda Metro Jaya. Polres Metro Depok bersama Polda Metro Jaya berhasil menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat dalam perusakan dan pembakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat. 2 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku membakar mobil polisi di kawasan Bojong Pondok Terong, Pancoran Mas, Kota Depok. Penangkapan pelaku pun mendapat pengawalan ketat. Polisi menegaskan akan menindak tegas pelaku tanpa memandang latar belakang atau kelompok tertentu. 2 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara sejumlah orang lainnya masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik. Bahwa dalam kejadian yang kemarin, perintah jelas dari Bapak Kapolri untuk melakukan tindakan tegas terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran hukum, apakah ormas manapun, semua sama di mata hukum. Dan untuk proses hukum sementara berjalan, secara detail nanti akan kami sampaikan, karena ini juga mendapat backup langsung dari Polda Metro Jaya. Ada 2 tersangka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, 3 mobil polisi dibakar massa saat menangkap seorang pelaku penyerobotan lahan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat. Massa tidak terima terlapor ditangkap dan langsung membakar mobil. 3 mobil ini pun dibakar tengah jalan dan menjadi tontonan warga. Kejadian berawal saat polisi menjemput paksa TS lantaran mangkir dari 2 kali pemanggilan atas 2 laporan polisi. Namun saat polisi menjelaskan surat perintah penangkapan, massa merusak dan membakar mobil polisi tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Kompolnas mendatangi Polres Metro Depok untuk meminta keterangan terkait kasus perusakan dan pembakaran mobil polisi di Pondok Rangon Harjamukti. Komisioner Kompolnas Khairul Anam yang didampingi jajaran Polres Metro Depok juga mendatangi lokasi perusakan dan pembakaran mobil polisi. Hal ini dilakukan meminta keterangan kepada polisi dan warga sekitar.
Komisioner Kompolnas Khairul Anam menduga pembakaran mobil polisi bukan dilakukan oleh warga sekitar, melainkan komunitas yang memiliki hubungan dengan TS. Dari rekaman video yang beredar, Kompolnas menemukan dugaan adanya upaya mengkonsolidasi warga sebelum pembakaran. Yang juga penting adalah ini juga kita cek jarak dan sebagainya dan upaya yang dilakukan. Upaya yang dilakukan salah satunya memang sejak awal mengatakan bahwa kami polisi, kami melakukan penangkapan dan sebagainya, bahwa itu juga kita cek ternyata dengan situasi kayak begini, ya reaksi juga warga tadi itu menandakan memang declare bahwa ini ada aksi penegakan hukum semakin jelas dan semakin terang. Jadi kalau dibilang ini bukan aksi penegakan hukum agak susah. Ya, ini declare-nya kayak begitu. Apalagi jaraknya kan jauh sekali. Lah kalau jarak segini jauhnya, ya dengan jalan yang model kayak begini, ya nggak bisa leluasa begitu. Ya itu ya susah kalau nggak mendeklar bahwa dirinya adalah polisi dan ini penegakan hukum. Dan itu penting. Jadi sejak awal memang dinyatakan ini fungsi penegakan hukum dan harusnya memang patuh